BTTH Kaisar Api, episode 572. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Sejak awal bencana, guru dan murid Lei, yang telah mengasingkan diri, berusaha untuk sepenuhnya memahami reinkarnasi. Satu demi satu, rubah guntur abu-abu yang bergema di langit dan bumi berkelap-kelip di kehampaan seperti petir dari langit yang cerah, menggambarkan hembusan guntur yang mengerikan dan dahsyat, seolah menyambut kehidupan baru seorang raja guntur tertentu. Gerakan yang mengguncang bumi itu tidak berlangsung lama. Dua sosok ramping perlahan melangkah melewati kehampaan dan dengan santai berjalan keluar dari tempat persembunyian itu. Tuan Lei, Du Qifei. Guru, selamat. Du Qifei menatap wanita di depannya yang kembali memancarkan vitalitas muda, dan tak kuasa menahan diri untuk berkata dengan penuh semangat, seolah-olah ia benar-benar bahagia untuk wanita itu. Setelah reinkarnasi berhasil, tidak ada yang dapat mencegah Lei Zhu untuk menyelidiki kehancuran keluarganya. Seluruh jalan reinkarnasi sangat berbahaya. Lord Lei terkekeh, suaranya penuh kekaguman pada Duo Qifei. Selama masa retret, ketekunan yang ditunjukkan gadis ini, bahkan di masa kejayaannya sekalipun, tidak akan mudah menyerah. Tingkat reinkarnasi 9 kali lipat setengah langkah, tingkat reinkarnasi 8 kali lipat setengah langkah, kedua tingkat ini membuat orang tua itu malu. Tidak lama setelah keduanya muncul, sosok pemakan jiwa berkelebat di sini. Jelas, dia telah merasakan perubahan suasana di tempat ini, dan datang khusus untuk menyambut keduanya. Soul Eater, bagaimana situasinya sekarang? Sang penguasa petir mengangguk sedikit kepada Du Qifei yang berada di sampingnya, lalu bertanya dengan tergesa-gesa, matanya penuh kecemasan. Setelah berhasil bereinkarnasi, hal yang paling ia dambakan adalah pergi ke dunia bawah, menyelamatkan klan Xiao, menemukan Xiao Tianming, dan mengungkap kebenaran di balik pembunuhan massal klan tersebut. Inilah satu-satunya keinginan yang telah lama dipendam di hatinya, dan satu-satunya obsesinya. Jika bukan karena obsesi di hatinya ini, saya khawatir dia tidak akan mampu menahan berbagai bahaya dalam reinkarnasi, dan dia hanya akan berhasil dalam reinkarnasi sekarang. Situasinya saat ini tidak optimis. Kabar tentang situasi terkini di dunia Dakian terus-menerus terdengar dari mulut Soul Eater. Setiap kali kata klan Xiao disebutkan, gejolak emosi Lei Lord akan semakin kuat. Terlihat jelas bahwa ini seharusnya menjadi batas kesabaran Lei Lord. Xiao Lingshan, ini adalah adik perempuan Tianming. Selain keberadaan tetua agung, mereka seharusnya juga mengetahui tentang klan Xiao. Aku akan pergi ke wilayah api tak berujung. Begitu Master Pemakan Jiwa selesai berbicara, Master Petir tampak terburu-buru, berusaha segera meninggalkan lorong kehampaan di antara kedua tempat itu, seolah-olah dia tidak ingin membuang waktu sedetik pun. Melihat pemandangan ini, penguasa pemakan jiwa pada akhirnya tidak menghentikannya, tetapi ia memiliki banyak keraguan di dalam hatinya. Guru, silakan, kita berada di dunia hantu. Ya, sang penguasa petir mengangguk, lalu dengan penuh semangat ia bergegas memasuki lorong kehampaan, menuju stasiun wilayah api tak berujung, namun hatinya perlahan menyimpan beberapa harapan gaib. Qifei, ada satu hal yang perlu kau jawab dengan serius. Begitu Raja Petir meninggalkan dunia hantu, Raja Pemakan Jiwa mengerutkan kening, berbalik, dan bertanya kepada Du Qifei. Senior, silakan bicara. Du Qifei menjawab dengan tenang. Mungkinkah selama masa pengasingan dan reinkarnasi Anda, Lei Zhu akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat pertapaan? Penguasa pemakan jiwa berbicara terputus-putus, jelas curiga terhadap masalah ini, tetapi ada desas-desus tentang hal ini sejak lama, jadi dia bertanya dengan sikap bahwa dia lebih memilih mempercayainya daripada tidak mempercayainya. Mustahil, mundurlah untuk menyadari reinkarnasi. Guru dan aku selalu bersama, dan reinkarnasi adalah jalan yang tak terpisahkan. Senior, apakah ada hal yang perlu Anda khawatirkan? Setelah Duo Qifei sepenuhnya memperoleh kekuatan reinkarnasi Dewa Petir, baik pikiran maupun kekuatannya telah meningkat pesat. Mendengar pertanyaan seperti itu dari penguasa pemakan jiwa, dia segera balik bertanya dengan tajam. Pertanyaan Soul Eater, ada sesuatu dalam kata-kata itu. Hei, tidak apa-apa, aku hanya bertanya secara santai.
Setelah menerima jawaban positif dari Duki Fei, penguasa pemakan jiwa pun ikut tersenyum lebar. Gosip dan desas-desus di dunia luas, biarlah itu wajar. Kerajaan para malaikat tidak memiliki dasar dan bukti, dan tidak mungkin untuk mengambil tindakan terhadap penguasa petir. Lagi pula, identitas dan kekuatan penguasa petir bukanlah bidak yang berada di bawah belas kasihan orang lain. Kamu juga ikut. Setelah beberapa percakapan, penguasa pemakan jiwa juga menghancurkan Duki Fei hingga ke alam api tak berujung. Sekarang dia berada di alam hantu, dia tidak membutuhkan banyak kekuatan. Di luar wilayah ini, apa yang Anda rencanakan? Barulah ketika sang pemakan jiwa sendirian di kehampaan ini, ia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Pemakan jiwa senior. Hal besar itu buruk. Di pintu masuk dunia hantu menuju dunia bawah, ditemukan sejumlah besar aura klan jahat asing. Perkiraan awal menunjukkan bahwa di antara aura-aura tersebut, terdapat reinkarnasi 9 lapis atau bahkan yang lebih kuat. Kami tidak bisa membuka pintu masuk, sepertinya ada sesuatu yang penting hilang. Sesaat kemudian, di belakang master pemakan jiwa, Xiao Guiwo bergegas mendekat dengan ekspresi serius. Siapkan di sini, aku akan pergi ke wilayah api tak berujung. Dalam sekejap, alis Soul Eater mengerut, dan sedikit rasa gelisah perlahan bersemayam di hatinya. Klan jahat dari luar wilayah itu akhirnya memutuskan untuk melakukannya. Aku hanya tidak menyangka bahwa target mereka adalah dunia bawah yang penuh dengan hal-hal misterius. Saat ini, wilayah api tak berujung masih tenang dan damai. Kedua nyonya dan Yaoji serta yang lainnya mengelolanya dengan cara yang masuk akal dan tertib. Mereka membahas beberapa hal yang berkaitan dengan aliansi api tak berujung. Senior Yaoji, Xiao Lingshan, Dewa Racun Xuanhe, Klan Phoenix, dan para tokoh kuat lainnya semuanya berkumpul di wilayah api tak berujungku. Kekuatan aliansi api tak berujung sangatlah dahsyat. Tetapi, Suner mengerutkan kening sedikit, seolah-olah itu adalah sesuatu yang agak tak terucapkan. Saudari Suner, apa yang terjadi? Mu Yingying di sampingnya juga mengedipkan mata besarnya yang berair dan mencondongkan tubuh. Di halaman kediaman Tetua Agung, tidak ada sosok Tetua Agung, hanya jejak aura palsu. Suner menggelengkan kepalanya, dan memutuskan untuk menceritakan masalah ini. Bagaimanapun, kekuasaan pengambilan keputusan di wilayah api tak berujung masih berada di tangan mereka bertiga. Saya khawatir, lelaki tua itu akan segera memulihkan kekuatannya. Saat Yaoji mendengar kata-kata itu, dia langsung teringat sesuatu. Dengan cara ini, kekuatan aliansi api abadi masih agak lemah. Mu Yingying juga mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tanpa perlindungan Tetua Agung, aliansi api abadi tetap tidak akan mampu bersaing dengan kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia. Jika pihak lain datang kepadamu saat ini, itu akan menjadi bencana besar. Selain itu, tampaknya ada banyak berita tentang Thunder Lord dalam penjualan intelijen luar angkasa saat ini. Berita apa? Yaoji bertanya-tanya. Sang penguasa petir memusnahkan banyak kekuatan besar, termasuk leluhur Tianling. Konon, penguasa pemakaman suci abadi sendiri yang bersaksi. Bahkan tahta suci cahaya suci pun hancur di tangan penguasa petir. Mu Yingying menjelaskan masalah ini dengan nada mencurigai. Mustahil. Suara Mu Yingying tiba-tiba terdengar. Yaoji dan Suner menyangkalnya serempak. Saya juga tahu bahwa ini adalah masalah yang tidak ada. Saya khawatir beberapa orang ingin menyalahkan perseteruan sialan ini pada aliansi api abadi kita. Dong dong dong. Saat mereka bertiga sedang berbicara, di saluran pendingin udara yang menghubungkan wilayah api tak berujung di dunia hantu yang jauh, tiba-tiba muncul semburan guntur abu-abu terang. Fluktuasi penguasa petir. Orang ini, juga karena kekuatan segel reinkarnasi, sepenuhnya melewati belenggu dan mencapai tingkat reinkarnasi 9 tingkat setengah langkah. Di tengah hamparan bunga, merasakan fluktuasi yang familiar di saluran ruang angkasa yang jauh dari wilayah api tak berujung, Yaoji pun tersenyum. Dengan demikian, aliansi api abadi saat ini juga memiliki 2 kekuatan tingkat 9. Senior Yaoji, kedua selir. Saat Lei Master melangkah keluar dari kehampaan, dia melompat dari udara tipis dan tiba di lautan bunga, dan senyumnya dipenuhi dengan kegembiraan yang langka. Apakah reinkarnasi itu berhasil? Merasakan tekanan hebat pada Dewa Petir dari jarak dekat, Mu Yingying pun terkekeh. Tingkat kekuatan seperti ini sangat langka di wilayah api tak berujung saat ini. Ya,
Aku tidak tahu di mana Xiao Lingshan dan Tetua Agung. Saya punya hal penting yang ingin saya bicarakan dengan mereka. Lord Lei mengangguk, lalu mengalihkan perhatiannya kepada 3 orang di depannya, kata-katanya terdengar kesal. Lingshan ada di halaman dalam, pergilah, nak. Yao Ji melambaikan tangannya dengan santai, membimbing Guru Lei ke arah yang benar. Suner dan Mu Yingying saling pandang, lalu menggelengkan kepala. Gadis ini juga pekerja keras. Suara Yao Ji terdengar penuh iba. Yingying, ikutlah denganku dan selidiki secara menyeluruh pertahanan ruang angkasa wilayah api tak berujung. Ya, meskipun sangat bingung, Mu Yingying mengikuti Suner dan berjalan pergi. Di halaman dalam, Xiao Lingshan duduk sendirian, dan ada bayangan hitam seperti kuli di sampingnya. Bayangan itu tanpa lelah membolak-balik gulungan kuning pucat, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Lingshan. Tuan Lei baru saja melangkah ke halaman dalam, dan ketika dia melihat wanita berwajah cemberut itu, dia tersandung dan hampir jatuh. Tuan Guntur, bagaimana kamu datang? Xiao Lingshan buru-buru bangun dan membantu Lei Zhu berdiri. Aku baru saja berhasil bereinkarnasi. Aku datang ke sini hanya untuk mencari tahu keberadaan Xiao Tianming. Wajah Lord Lei dipenuhi kegembiraan, dan tangannya yang seperti giok menggenggam lengan Xiao Lingshan dengan erat, bahkan suaranya pun tercekat. Abang saya, Xiao Lingshan tidak banyak tahu tentang Lei Zhu dan saudara laki-lakinya. Bahkan setelah mendengarkan pertengkaran hebat tentang genosida yang dilontarkan oleh semua orang di sekitarnya, Lei Zhu, yang melihat sikap gadis muda seperti itu, tidak menunjukkan emosi apapun. Setelah masalah tersebut diselidiki secara tuntas, dia tidak akan sembarangan memberikan komentar tentang Lei Zhu. Aku tidak ingin berbohong padamu. Aku tidak tahu keberadaan saudaraku karena kami bertindak secara terpisah. Tapi saya bisa memastikan bahwa saudara laki-laki saya masih hidup. Xiao Lingshan menarik napas berat, lalu menatap Lei Zhu, dan berkata-kata demi kata. Jelaslah, setelah terbangun dari Laut Samsara, mereka juga berusaha sekuat tenaga untuk menemukan pintu masuk ke dunia bawah dan merumuskan rencana yang cermat untuk menyelamatkan keluarga Xiao. Hidup. Dalam sekejap, air mata panas mengalir di pipi Dewa Petir, dan suara isak tangisnya seperti suara orang yang menangis. Selama dia masih hidup, masih ada ruang untuk segalanya. Jangan menangis. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Saat Xiao Yan kembali dari klan naga, kita bisa pergi ke dunia bawah. Kali ini, semuanya akan terungkap. Melihat isak tangis pengecut dari Guru Lei di hadapannya, Xiao Lingshan pun merasakan merinding di kulit kepalanya. Meskipun ia dikenal sebagai Dewi Perang klan Xiao, kekuatan dan bakatnya luar biasa, namun ia tak berdaya menghadapi wajah menangis Dewa Petir yang dipenuhi bunga pir dan hujan. Tunggu, sebentar lagi. Dewa Racun Xuanhe mendengar gerakan itu dan bergegas keluar ruangan sambil menggendong Xiao Lingshan. Baiklah, kalau begitu tunggu saja. Lord Lei mengangkat pipinya yang basah karena air mata dan tersenyum lebar. Pada saat yang sama, tepat setelah adegan di halaman dalam berakhir, kehampaan seluruh medan api yang tak berujung tiba-tiba bergetar aneh. Tiba-tiba, seluruh markas wilayah api tak berujung yang makmur dan ramai, di langit yang semula biru, tiba-tiba berkedip-kedip dengan filamen putih susu. Berkas cahaya itu bagaikan cahaya pelangi, langsung menembus batasan ruang yang tak terhitung jumlahnya, seperti suara benturan benang, bergema aneh di seluruh langit. Seketika itu juga, Kaisar Iblis dari alam iblis, Chang'e dari alam abadi, Patriark klan Phoenix, dan banyak pejabat tingkat tinggi dari wilayah api tak berujung semuanya mendongak bersamaan, tetapi terkejut menemukan benang-benang putih susu berkumpul dari segala arah di wilayah api tak berujung. Gelombang ilahi yang begitu kuat hingga membuat sesak napas terus-menerus memancar dari benang-benang tersebut. Seberkas filamen cahaya putih susu yang tak dapat dibedakan dengan mata telanjang bergerak cepat, dan akhirnya bertemu di langit markas wilayah api tak berujung. Di persimpangan itu, terdapat pusaran ruang angkasa putih susu yang berputar sedikit. Pada saat itu, Liu Yun, yang berdiri di samping Kaisar Iblis, sedikit menyusut, dan sayap malaikat di belakangnya berkelebat tak terkendali, seolah-olah gemetar. Naluriku gemetar, bahkan armor 10.000 sisik, yang menempati peringkat ke-8 di dunia iblis, bergetar aneh saat ini.
Itu adalah salah satu senjata hegemoni dunia iblis yang dikumpulkan Kaisar Iblis dari sisik binatang buas yang jatuh dari Raja Binatang Buas dan dibentuk oleh perpaduan darah keluarga malaikat, para malaikat bijak. Yun, Kaisar Iblis melambaikan tangannya, memegang tombak iblis pemecah langit di satu tangan, dan melindungi Liu Yun di lengannya dengan tangan lainnya, menatap dengan serius ke arah pusaran ruang angkasa aneh di atas langit. Dilihat dari kedekatan Kaisar Iblis dan Kerajaan Malaikat, kekuatan semacam itu tidak diperlukan oleh Kerajaan Malaikat. Hari ini, para pemimpin dari berbagai kekuatan di bawah aliansi api tak berujung semuanya berkumpul di wilayah api tak berujung. Apakah kerajaan para malaikat benar-benar ingin memulai perang yang begitu terang-terangannya? Ini sebuah bencana. Napas Liu Yun menjadi sangat tenang, dan sosok kuat yang akan muncul kali ini mungkin berkali-kali lebih kuat daripada malaikat Qi dan lainnya di masa lalu. Begitu suara itu terdengar, mereka bergabung dengan Kaisar Iblis dan segera berkumpul menuju altar abadi. Selain itu, Suanyi, Chang'e, dan banyak pendekar kuat lainnya di bawah aliansi api abadi juga berkumpul di sana. Sekarang mereka semua adalah bagian dari aliansi api abadi. Jika kerajaan malaikat benar-benar tidak ragu untuk mati, mereka akan dengan senang hati menemani mereka, bahkan jika mereka harus mengorbankan nyawa mereka untuk itu. Sutra ringan, pusaran putih susu, keduanya perlahan menyatu, dan kekuatan yang menembus sangat luar biasa, seolah-olah seluruh kehampaan domain api tak berujung sepenuhnya diselimuti kekuatan ini dalam sekejap, terperangkap, tak seorang pun dapat bertahan hidup. Termasuk Yao Ji dan Lei Zhu, yang merupakan yang terkuat di wilayah api tak berujung, juga dengan tulus merasakan rasa tak berdaya yang muncul dari lubuk hati mereka. Kekuatan semacam itu terlalu dahsyat, sangat dahsyat sehingga tak seorang pun di wilayah api tak berujung mampu menahannya. Kekuatan semacam ini adalah kekuatan kerajaan para malaikat. Pada saat ini, mengapa mereka datang ke sini dengan begitu meriah? Pada saat itu, senyum Yao Ji di pipinya membeku seketika, matanya tertuju pada langit api yang tak berujung. Kekuatan jiwa yang agung bekerja sama dengan kekuatan sihir, mencondongkan tubuh keluar, mencoba menyembunyikan napas di pusaran putih susu yang ditarik keluar. Sesaat kemudian, sekelompok makhluk menjijikkan yang tampaknya bukan manusia, perlahan-lahan berjalan keluar dari pusaran tersebut. Keempat malaikat bersayap 8 berjalan berdampingan, dan bulu-bulu cahaya ilahi yang tak berujung menonjolkan kekuatan dan postur mereka secara maksimal. 4 tokoh kuat dengan kekuatan yang berada di tahap reinkarnasi 8 tingkat. Dan di belakang mereka, tampaknya ada keberadaan yang lebih menakutkan, yang muncul dari pusaran air sedikit demi sedikit. Cahaya dan bayangan bergejolak, dan sesosok figur yang bermandikan filamen cahaya putih susu merasuk ke dalam hati banyak pria perkasa. Dengan sosok yang ramping, langkah yang anggun, dan bahkan 10 sayap ungu di punggungnya, ia menarik perhatian banyak orang. Itulah malaikat agung dari kerajaan para malaikat. 10 sayap ungu, malaikat agung kerajaan para malaikat. Pada saat itu, Mu Yingying dan Suner muncul dari sisi Yao Ji. Mu Yingying sepertinya menyadari sesuatu, dan matanya yang indah sedikit menyipit. Mungkinkah rumor tentang para pendahulu Dewa Petir, itu benar? Meskipun sulit dipercaya, Mu Yingying tak kuasa menahan tawa saat melihat pertarungan hebat pihak lawan. Di 1000 dunia agung, desas-desus menyebar. Dikatakan bahwa penguasa petir bertindak untuk memusnahkan leluhur roh surgawi, pemakaman suci abadi, dan banyak sekutu keluarga Xiao lainnya. Bahkan tahta suci cahaya suci, yang berada di bawah kerajaan malaikat, juga jatuh ke tangan penguasa petir. Awalnya, informasi mengejutkan seperti itu telah sampai ke telinga orang-orang berpengaruh di alam api tak berujung, tetapi setelah dipastikan bahwa Guru Lei dan murid-muridnya telah mundur ke alam hantu, masalah ini tidak akan terselesaikan. Sekarang setelah malaikat agung dari kerajaan para malaikat telah datang, saya khawatir kejadian ini cukup untuk memicu badai yang sesungguhnya. Yao Ji, aku sudah lama tidak melihatmu. Aku tidak menyangka kau akan mencapai level seperti ini. Berdiri di tepi pusaran perak, malaikat agung Beilein, dengan rok panjang dan sepatu bot seputih saljunya, berdiri di kehampaan, sayap malaikatnya perlahan melambai di belakangnya, dengan nada arogan dan meremehkan segalanya, matanya tertuju langsung pada Yao Ji. Di wilayah api tak berujung hari ini, sungguh layak untuk membiarkan dia melihat Yao Ji dan tetua agung klan Xiao yang legendaris. Kaisar iblis dari dunia iblis yang telah menginjak jalan Tuhan.
Si jenius Suanyi di dunia iblis. Bahkan banyak alam surgawi yang canggih nobatkan, seperti Yuexi dan sebagainya, betapapun legendarisnya mereka dulu, di hadapannya, mereka hanyalah badut-badut yang tidak berarti. Situasinya tidak optimis. Melihat pemandangan ini, Kaisar Iblis, Suanyi, Yuexi, dan orang-orang kuat lainnya mengepung Yaoji dan yang lainnya secara bersamaan, dan ada aura kekerasan dan keji di mata mereka. Pria ini berada di bawah malaikat pembantai, salah satu dari 3 malaikat agung Beilein. Dari suara yang sangat lantang itu saja, terpancar kekuatan yang tak terukur, dan ekspresi Yaoji menjadi semakin serius. Tetua pertama pergi secara diam-diam, dan hanya mereka bertiga yang tahu bahwa aliansi api abadi saat ini tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pihak lain. Malaikat ini hadir di sini hari ini karena dia memiliki urusan tertentu. Suara agung langit dan bumi bergema seperti murka para dewa, meraung dari sisi malaikat agung Beilein, ternyata membuat seluruh dunia api yang tak berujung sedikit bergetar. Beberapa manusia yang tidak cukup kuat untuk bereinkarnasi, hati mereka untuk sesaat, bahkan darah di dalam tubuh membeku seketika, seolah-olah hidup dan mati mereka hanya ada dalam pikiran orang lain. Di dalam pusaran perak, malaikat agung Beilin, dikelilingi oleh beberapa malaikat, berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, dan fluktuasi suci yang mendominasi langit dan bumi terus meluap. Yang mulia adalah malaikat agung dari kerajaan para malaikat, mengapa Anda memasuki kehampaan wilayah api tak berujung saya tanpa izin? Di bawah tekanan yang begitu mengerikan, Suner perlahan mengangkat wajah cantiknya, matanya yang tajam langsung tertuju pada malaikat agung yang tak terjangkau itu, kata-katanya tajam, dan sama sekali tidak ada rasa takut. Bertanya dengan sadar, menghadap Suner, salah satu dari 4 selir wilayah api tak berujung, malaikat agung Beilein terkekeh, dan suara yang jernih dan merdu tiba-tiba menyebar dari langit. Malaikat agung, ini benar-benar ampuh. Apakah saya harus menunggu tetua agung keluar untuk memimpin penegakan keadilan? Melihat situasi yang begitu tegang, Kaisar Iblis langsung mengambil inisiatif untuk memecah ketenangan dan meraung. Istri Kaisar Iblis awalnya adalah anggota para malaikat. Dia telah melakukan kesalahan dan diburu oleh tahta suci di bawah kerajaan malaikat selama bertahun-tahun. Karena pihak lawan begitu agresif, Kaisar Iblis tentu saja tidak dapat mentolerirnya. Jangan gunakan Xiaoyan untuk menekan saya. Malaikat agung ini hanya memiliki satu tujuan dalam perjalanan ini. Tangkap pelaku yang menghancurkan cahaya suci tahta suciku. Ketika malaikat agung Beilein mendengar kata-kata, Tetua Agung, sayap malaikat itu sedikit berkedut di belakangnya, seolah-olah dia secara naluriah merasakan sedikit rasa takut. Para tetua klan Xiao, dan bahkan para jenius berbakat dari klan Xiao, saya khawatir tidak banyak orang yang lebih memahami kengerian yang terakhir itu selain dirinya. Menangkap Raja Petir, mendengarkan ucapan absurd pihak lain, Suner Yaoji dan yang lainnya saling memandang dengan cemas, dan beberapa pikiran buruk muncul. Dengan gaya akting kerajaan para malaikat, terlepas dari apakah Lei Zhu telah melakukannya atau tidak, mungkin akan sulit untuk melindungi Lei Zhu saat ini. Jika Anda ingin menambahkan rasa bersalah, tidak perlu khawatir. Tangkap aku. Penguasa petir di halaman dalam di bawah tampak terkejut dan bingung dengan kata-kata malaikat agung itu. Pernahkah kamu melanggar kerajaan para malaikat? Mengapa kerajaan para malaikat menargetkan diri mereka sendiri? Mungkinkah hal itu, apakah itu benar? Setelah suara mengejutkan itu mereda, Dewa Racun Xuanhe mengerutkan kening dan langsung berseru. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Sang penguasa petir memandang kedua orang di sampingnya dengan ekspresi serius, seolah-olah mereka menyembunyikan banyak hal darinya. Ini adalah grup yang mudah dilupakan. Ada banyak rumor tentangmu. Kupikir itu hanya sesuatu yang dibuat-buat. Hanya saja, sekarang para malaikat perkasa dari kerajaan para malaikat telah datang. Tampaknya masalah ini jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan. Dewa Racun Xuanhe mengulurkan tangannya dan mendorong bola cahaya yang diselubungi kekuatan ruang ke arah penguasa petir. Golum, mustahil. Kekuatan jiwa penguasa petir dengan mudah menembus kelompok cahaya itu, dan seketika mengetahui seluk-beluk masalah tersebut. Untuk sesaat, wajahnya menjadi pucat, dan bahkan detak jantungnya pun melambat. Siapakah dia? Siapa yang mencoba menyalahkan dirinya sendiri atas kejahatan yang direkayasa ini? Di atas langit,
Para tokoh kuat di alam api tak berujung saling memandang dengan cemas, dan untuk sementara waktu tidak ada yang bisa membedakan mereka. Lei Lord, sejauh ini, mengapa kau harus mempermasalahkan hal itu? Di langit tinggi wilayah api tak berujung, saat tiba waktunya bagi filamen suci dan pusaran untuk berpotongan, hembusan napas para malaikat agung turun, menyebabkan bangunan dan gunung di bawah wilayah api tak berujung runtuh sesuka hati, dan malaikat agung terdiam. Suaranya lebih seperti suara hakim, bergema di langit dan bumi. Sosok dan aura dalam rumor tersebut memang cocok dengan saya, tetapi orang itu bukanlah saya. Tubuh itu berkedut, tetapi Tuan Lei berhasil membebaskan diri dari belenggu Xiao Lingshan dan keduanya, lalu datang ke altar yang tak berujung. Meskipun terdengar konyol, Dewa Petir perlahan menggelengkan kepalanya. Aku telah berada di area terlarang di pusat dunia hantu, dan aku telah mengurung diri dengan reinkarnasiku sendiri. Kapan aku bisa punya waktu untuk melenyapkan tahta suci cahaya suci? Tidak ada dendam antara petahana dan tahta suci, mengapa Anda melakukan hal seperti itu? Meskipun dia sudah menyimpulkan bahwa ini adalah konspirasi, setelah berpikir sejenak, Lei Zhu menggelengkan kepalanya tanpa daya, seolah-olah sudah mengambil keputusan. Ini urusannya sendiri. Dengan sifatnya, dia pasti tidak akan mengkhianati aliansi api abadi. Lagi pula, ini satu-satunya kekuatan yang menyelamatkan klan Xiao. Ini juga satu-satunya kesempatan baginya untuk bertemu Xiao Tianming lagi. Bahkan jika dia ditangkap oleh kerajaan malaikat, dia tidak boleh terlibat dalam aliansi api abadi. Hanya saja, kerajaan para malaikat begitu menginspirasi hingga mereka sendiri pun terpukau, lalu apa tujuannya? Bukti-buktinya kuat, bukan Anda yang berhak memutuskan untuk melakukannya atau tidak. Kembalilah denganku ke kota suci para malaikat. Kejahatanmu harus diadili oleh kekuatan malaikat yang paling suci dan murni. Malaikat Agung Beilein tersenyum dingin, dan api suci bergoyang di matanya, menyebabkan semua tokoh kuat yang hadir bernapas dengan penuh hormat. Barulah pada saat inilah Yao Ji dapat menentukan kekuatan pasti lawannya. 10 sayap ungu, 9 tingkat reinkarnasi.